warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baithum ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wa qarabat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwahi wassalin wal muhaddithin wa masyayikhina bid-din siyama jaddina wa murabbina kayhayna ri'al maimunah wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i masyayikhihi wa masyayikhi summa ila rasulil walidayyan lakayyi wa amin lakayyi narali summa ila rukayyi haji nurul anwar lakayyi haji nur ali summa ila rasyukhna al-hasan bin abdullah masyatiri wa usul summa ila habib asyari bin abdullah bin masyatiri summa ila habib abdullah bin muhammad bin al-bishih summa ila habib abdurrahman bin ahmad bin abdul qadir sabdak summa ila rasyukhna habib sa'li bin abdurrahman bin ahmad bin abdul qadir sabdak summa ila habib nabi sallallahu alaihi summa ila rasyukhna kay haji juwaini salambar summa ila rasyukhna kay haji dan sadurin salambar summa ila kay haji abu bakar siraban summa ila rasyukhna kay haji abdullah bin salam fatih summa ila rasyukhna kay haji sa'al mahfud summa ila rasyukhna kay haji nabi abdullah summa ila rasyukhna kay haji min abdullah summa ila rasyukhna kay haji muhammad sabir munawwar summa ila rasyukhna kay haji sabran summa rasyukhna kay haji Muhammad Amar Al-Quradi Masyayikhina wa Masyayikhina wa Sayyid Muqaddim Hadramiyah wa min hadil qayyim wa syurihi wa ma'furan bi anna Allah yataghasham wa rahmah wa maghfirah wa isbilah wal jannah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwanul Akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah atau kitab Minhajul Qawim, yang pagi ini kita membahas salat sunnah yang memiliki waktu ketika kita meninggalkannya. Apakah dibolehkan untuk mengqodhonya? Salat sunnah yang memiliki waktu, apakah boleh kita qodhokannya ketika kita meninggalkannya? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa man fatathu shalatun muaqqatatun qadhaha. Kalimatnya di sini wa man fatathu, barang siapa telah meninggalkan akan seseorang sholatun oleh sholatnya. Muaqqatah, sholat yang memiliki waktu. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah subuh ya. Walaupun sholat sunnah ini tidak disyariatkan berjamaah, boleh nggak kita qodhokan? Ini yang belum sholat sunnah subuh, monggo sholat, nggak apa-apa. Yang belum sholat sunnah subuh, datang ke masjid sedang sholat subuh,
berarti nggak dapat sholat sunnah. Sholat nggak apa-apa, kerjakan ya. Nah ini kalau kita tidak kerjakan, sengaja nggak kita kerjakan, boleh nggak kita kodokkan tuh ya. Nah di sini faqadoha, maka kodokkanlah ya, sholat yang sunnah yang memiliki waktu yang kita tinggalkan, kodokin ya, kodokin. Ini yang memiliki waktu saja. Tapi kalau yang memiliki sabab, wala yusannu wala yuqda malahu sababun, tidak dikodokkan sholat yang memiliki sabab. Tahiyatul masjid, tadi kita masuk masjid belum sunnah tahiyat, jangan dikodoin karena itu sebab, nggak bisa ya. Karena ini yang disunnahkan kita mengkodokkannya sholat yang memiliki waktu. Tujuannya tidak lain tidak bukan kesunahan ini supaya kita tidak akan meninggalkan sholat sunnah. Terbiasa dengan sholat sunnah kayaknya nggak enak kalau nggak sholat sunnah. Makanya ketika kita tidak sholat sunnah, kita disunnahkan mengkodokkannya. Duha, biasa sholat duha, hari ini enggak, sibuk apa? Ada pernikahan, ya kan? Tuh nanti kalau memang udah selesai, duhur selesai, akad nikah selesai, ngodoin setelah duhur, nggak apa-apa, supaya sholat sunnah yang sudah kita kerjakan terus tidak ada bolongnya di hari itu. Coba kalau seandainya tidak ada pembahasan dibolehkan kita mengkodokkannya, berarti hari itu sholat duha kita bolong, nggak ada tuh ya. Kama qala sahibuz zubat, apa kata sahibuz zubat di sini ya, kama qala wa ma fatatuhun nafla al muaqqata undub qada'ahu la fa'ita dza sababi. Ini kama qala sahibuz zubat. Zubat alfiyahnya fikih, alfiyah Ibnu Malik punyanya nahu, punyanya fikih itu ada 1080 bait. Jadi faita ya, wa faitan nafli muaqqatin dubi undub, kita qada'ahu ma fatatuhun naf, disunnahkan ya, ketika sholat sunnah yang memiliki waktu itu kita tinggalkan, maka disunnahkan mengkodokkannya tuh. Ini kalau nggak dipraktekin hilang Pak, ini beneran, coba hilang, praktekin sholat jangan diwaktuin ya. Ketika kita mengkodokkan jangan disebutin waktunya, artinya hari kemarin jangan ya. Saya mengkodokkan usolli yang kodok usolli qobliyat adzuhri kodoan hari Selasa, jangan disebutin, ujung-ujungnya hari Selasa kagak ada kodoknya ya kan, lengkap di hari itu, nggak sah. Jangan disebutkan waktunya tuh. Pokoknya hari kemarin ana ninggalin sholat ini, sholat sunnah duhur ana tinggalin, kemudian asar ana tinggalin ya. Nah pas isya, setelah sholat isya ngodoin deh tuh semua kodoin, nggak apa-apa. Wala yuqdama lahu sababun wala hasra lin naflil mutlaqi. Untuk kodok cukup kalimatnya segini doang Pak, ya kan, perwakilan di sini
Ya, di sini perwakilannya yang sunnah saja boleh dikodokkan gitu loh. Abongan bahasa kodok yang wajib kagak ada. Ya, karena ada sahabat muslim kita, teman muslim kita itu mengatakan bahwa kodok itu nggak ada. Kalau kita umpamanya ini ketinggalan di perjalanan sholat maghrib, saking macetnya sampai di rumah isya, itu nggak ada kodoknya itu, maghrib nggak dikodokin. Karena apa? Waktunya sudah habis. Nggak ada pembahasan kodok itu. Lah di sini memang di kalimatnya itu tidak ada, cuma yang ada itu ketika kita balik, ya kan, disunnah, diwajibkan kita mengkodokkannya di masa kita balik. Tuh. Kemudian orang kafir murtad, yang kafir murtad ketika masuk Islam dia mengkodokkannya. Tuh. Tapi di sini langsung disebutkan dalam sholat sunnah di sini wa man fatahu sholat sunnah yang memiliki waktu disunnahkan kita mengkodokkannya. Ini sholat sunnah. Bagaimana yang wajib? Gitu kan ya. Yang sunnah aja disunnahkan kita mengkodokkannya, apalagi ini mah yang wajib. Tuh. Ya yang wajib, ya kudu berarti mah. Ya, kudu kita kodokkan. Tuh. Masa nggak usah khawatir yang bolong-bolong, ya kan, catatan kita oleh malaikat itu, ya kan, jadi nggak ada yang bolong, ya kan. Hari Minggu ini lengkap, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lengkap. Ada warnanya umpamanya berjamaah semuanya ada yang ini zuhurnya nggak jamaah, ada semuanya ada, catatan malaikat ada. Kalau memang ada yang bolong, ketika kita mengerjakan kodok diisi oleh malaikat, lengkap, dikodokkan, lengkap. Ya, jadi nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat komplit, ya kan, dikasih usia 63 tahun, dikurangin 15 Pak. Karena 15 tahun mungkin masa belum balik kita, belum ada kewajiban untuk mengerjakan sholat. Oh lengkap ini, dikasih, ya kan, usia sekian, ya kan, catatan sholat fardunya lengkap, nggak ada kurangnya. Karena yang awal kali dihisab adalah awwalu ma yahasabu fil abdi as-sholahnya, pertama kali yang ditanyakan adalah sholatnya. Ya, ini anak-anak kita bagaimana sholatnya. Barusan di situ di gerbang rame anak-anak muda. Kenapa kagak rame di masjid? Ramenya di luar situ. Barusan ada ya? Di gerbang tadi yang bukain itu anak-anak muda itu. Lagi pada ngumpul di pojokan situ. Lah kenapa di sini masjidnya kagak diramein namanya anak-anak muda gitu kan? Ya, harusnya dia kesini dulu baru pulang. Ini mau pulang langsung tidur ini nih. Semalam begadang. Ya, begadang. Ya, jadi disunnahkan mengkodokkan. Wala hasra lin naflil mutlaqi, dan tidak ada batasannya untuk kita mengerjakan sholat sunnah mutlak. Berapa kek mau, ya kan, banyak lebih bagus. Ya, mau berapa, nungguin nih tadi jam berapa ya sampai di masjid, sampai di masjid 3:30, ya kan, nungguin subuh sholat, sholli Allahu akbar, ya kan, mau berapa rakaat, sekali salam monggo. Kayaknya kalau setengah jam ini 20 rakaat mendapatnya, langsung 20 rakaat sekali salam. Tapi nanti jangan harus pas banget hitungannya, jangan sampai salah lagi ntar. Ya, 20 rakaat, boleh 2 monggo, banyakin sholat. Makanya tidak ada batasannya. Wala hasra lin naflil mutlaqi, enggak ada batasannya untuk sholat sunnah mutlak. Niatnya begitu doang udah usolli Allahu akbar, 2 rakaat salam, sholli Allahu akbar,
banyakin. Wala hasra li naflil mutlaqi wa in ahrama bi aktsara min rak'atin falahu ayyatashahhada fi kulli rak'atin. Kalau memang sholat sunnahnya itu melebihi dari 1 rakaat, ya kan, falahu maka untuknya ayyatashahhada fi kulli rak'ataini, bertasyahud setiap 2 rakaat tasyahud salam tuh, 2 rakaat tasyahud salam, au kulla salasin au arba'in, atau setiap 3 rakaat salam. Ya, tahiyatnya 1 aja. Ya, nanti kalau 2 kali tahiyat disamakan seperti sholat maghrib. Enggak, tahiyatnya cukup 1 kalau kita mengerjakannya 3 rakaat. Mau berapa rakaat sholat sunnah mutlaknya? 6 rakaat, 3 tasahudnya cukup sekali, biar supaya bisa membedakan antara maghrib. Ya, kenapa kok 3 rakaat dibolehkan? Karena dalam sholat fardu bilangan yang boleh 4, 3, 2 yang ada. Zuhur 4, maghrib 3, subuh 2. Makanya di sini dibolehkan kulla salasin, setiap 3 rakaat salam, 3 rakaat lagi salam, au arba'in atau 4 rakaat sekali salam, sekali tasahud. Tuh. Ini untuk sholat sunnah mutlak. Ya, untuk sholat sunnah mutlak berapa ge? Ya kan, terserah. Mau 100, monggo. Ya kan, monggo kalau mau 100, ya kan. Tapi kalau berdiri kayaknya mah kagak sampai kayaknya kok. Kira-kira berdiri ini 100 rakaat itu. Ya, paling kalau duduk mah nyanggup dah. Kalau duduk mah ya sampai 100 rakaat. Ya kan, tapi kalau niatnya olahraga mah itu Masya Allah, ya kan, ya kan, tuh seger ya, 100 rakaat. Orang tua-tua coba kalau niat sholat duhu, sholat Jumat nih, makanya coba kalau kita lihat sholat Jumat, yang tua-tua itu jam 10 udah sampai di masjid. Coba jam 10 udah sampai di masjid, itu sholat sampai nungguin Jumatan. Sholat terus sholat, itu banyak kan sholat mau dibagi-bagi di situ. Duha dulu 12 rakaat, habis duha selesai tasbihnya, habis masih banyak waktunya sholat sunnah, banyakin sholat sunnah sampai bener-bener azan duhur tuh yang tua. Masya Allah, kita mah kadang-kadang dapetnya cicak doang ya, nggak dapat ontaknya, dapatnya cicak. Itu juga cicak ya udah paling kecil, itu paling boit datangnya, udah mau nembir azan datang Jumat. Jadi boleh tasyahud 2 atau 3 atau 4 ya, tuh boleh, kerjain aja nggak apa-apa. Ya kan, kalau kita nggak mengerjakan, tidak dipraktekkan, nanti ketika ada orang yang mengerjakan seperti itu akhirnya komplain, lalu ngapa itu sholat sampai 3 rakaat maghrib? Lah kagak, sholat sunnah mutlak. Lah kok 3 rakaat? Emang dibolehin, karena bilangan yang dibolehkan 2, 3, 4 mewakili bilangan di dalam sholat fardu yang harian kita. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nah ini ya bilangan yang dibolehkan akhirnya untuk kita sholat sunnah 2, langsung 3, langsung 4 rakaat. Boleh Pak? Nggak apa-apa. Ini kalau nggak kita kerjakan nggak bisa. Wala yajuzu fi kulli rakaatin. Nah, jangan atau rakaat doang. La ilaha illallah. Rakaat salam, assalamualaikum. Jangan.
atu rakaat doang, jangan. Wala yajuzu fi kulli rakaatin, jangan satu rakaat atau rakaat salam, atau rakaat salam, satu rakaat salam, lah. Ya kan, ini sholat ngapa ini, ya kan? Karena di dalam sholat fardu nggak ada yang satu rakaat, nggak ada yang satu rakaat tuh. Walahu ayyazida ala ma nawahu, boleh nambahin, ya. Wa ayyazida, walahu ayyazida wa yang kusok, boleh nambahin pak, ya. Karena kalau diniatin walahu ayyazida ala ma nawahu wa yang kusok, mau ditambahin monggo, mau dikurangin juga monggo. Umpamanya niatnya itu 4 rakaat, ya, niatnya 4 rakaat menambahin ya kan 4 rakaat lagi, monggo. Artinya ketika takbir Allah sholli Allahu akbar, mau nambahin rencana dalam hati 4 rakaat, nggak menyebutin 4 rakaatnya, kemudian wah tambahin masih segernya, tambahin jadi 8 rakaat, monggo. Atau dikurangin, niatnya 4 rakaat cuma 2 aja, ada tamu nih, iya kan? Tuh, kalau dengar bahwa ada tamu, iya tamu ya, bawa rezeki di tamu ya, bawa rezeki silaturahmi ya, bawa rezeki. Tuh, walahu ayyazida ala ma nawahu wa yanqusa bisyartin taghayyurin niyati qabla dzalika, ya kan? Perubahannya dengan syarat perubahannya itu taghyirunnya bisyarti taghyirunnya qabla dzalika, sebelumnya. Jangan sebelum mengerjakan pengurangan. Umpamanya ketika niatnya itu 4 rakaat, pengen dikurangin 2, ya. Jangan kemudian udah 2 rakaat kemudian baru niat. Paham ya? Perubahannya itu sebelumnya baru dapat atu, ya kan? Jangan ini udah 2 rakaat baru dia ngomong 2 rakaat aja dah. Jangan. Itu dengan syarat di sini perubahan niat itu qabla dzalika, sebelumnya, ya kan? Sebelumnya baru dapat 1 rakaat, ya udah dah 2 rakaat aja dah. Tuh, niatnya dari 4, ya kan? Kemudian pengen nambahin dari 4 ke 8, sebelum terjadi gua nambahin jadi 8 rakaat, banyakin pahala. Itu syaratnya, boleh nambahin, boleh ngurangin. Ya. Wal afdalu ayyusallima min kulli rak'ataini, paling yang afdol setiap 2 rakaat. Wal afdalu, dan bermula yang afdolnya ayyusallima, bersalam ia min kulli rak'ataini, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu yang afdolnya. Wa yusannu tulul qiyami afdol, tuh panjangin berdiri kalau memang berdirinya kuat. Ini mah kalau buyutan mah jangan lama-lama berdirinya, ya kan? Ini kalau berdirinya kuat, nah berdiri itu lebih watulil qiyam, manjangin berdirinya, lamain berdirinya afdol, ya kan? Min adadir rakaat. Nah, mau milih mana? Banyak rakaatnya, ya kan? Atau sedikit rakaatnya tapi berdirinya lama. Tuh, ya. Mendingan kita 2 rakaat tapi lama, bacanya Al-Baqarah tuh, satu surah. Nggak apa-apa, iya kan, lama. Karena kan hitungannya kita sholat di dalam kita membaca Al-Quran di dalam sholat, ya kan, itu pahalanya 100. Tuh, itu kalau berdiri. Ya, coba kita baca surah tadi Sabbihis, itu banyak. Ini jangan dianggap kemudian baca surah itu bukan apa ya? Baca Al-Quran. Juz amma itu dianggap bukan Al-Quran, begitu kadang-kadang Mak. Ya, imam kita mau orang baca juz amma, boro-boro baca Quran, dia salah.
tadi aja baca sabihis, ya kan? Yang dianggap baca Quran itu kayak innalladzina kafaru sawaun, yang itu baca Quran itu, ya kan? Tapi kalau baca sabihis bukan Quran. Lah aneh ini mah, ya kan? Apaan baca Quran tadi itu imamnya? Kadang-kadang, ya ilah, dia itu bacanya kulhu tadi mah kulhu, itu kulhu juga kan Quran, ya kan? Tuh. Iya, tinggal dihitung aja itu hurufnya ada berapa, iya kan? Nah, iya, tuh, tinggal dikali 100, itu doang. Berapa huruf yang ada? Karena bandingannya ketika kita baca Quran, ya boleh nggak baca Fatihah doang? Boleh. Jadi imam di sini jangan dikatain nanti Pak. Kalau memang cuma baca Fatihah doang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar. Nggak ada masalah, jangan dikatain. Paling masuk jangan jadi imam loh, ya kan? Saya Fatihah doang, ya kan? Cuma Fatihah nggak apa-apa, ya kan? Disunnahkan kita baca surah, kemudian ketika kita mampu berdiri baca surah yang panjang, berdirinya itu lebih lama, itu lebih afdal ketimbang banyakin kita rakaat. Umpamanya 2 rakaat, kita sholat 2 rakaat 10 menit Pak, 2 rakaat 10 menit, kemudian 5 rakaat 10 menit, 5 rakaat 10 menit 2 rakaat. Loh, ini kok 2 rakaat 10 menit, lama amat, ya kan? Tuh, ini lebih afdal yang 10 menit 2 rakaat. Kenapa? Karena bacaannya banyak, berdirinya lah lama. Tuh, ini kalau kuat. Bagaimana yang di Magetan tuh, yang di Jawa Timur, iya kan? Iya, yang 1 hari hatam, taraweh 1 hari bukan main itu ya, pahalanya itu. Nah, mau nyoba Pak Haji? Kali kalau mau nyoba mah, ya kan? Langsung ya sehari hatam, setar jam 7 isya tip, jam 3 selesai. Nah, itu udah pahalanya. Pulang dari sono udah nggak kuat jalan itu udah pahalanya banyak, iya kan? Pulang ke Bekasi pahalanya Masya Allah. Sebulan dah tarawih di sono. Jangan sebulan, 2 hari aja, cuma 2 hari. Nyanggup kok 2 hari, iya. Nginep sono 2 hari. Pengen ngerasain ya sehari hatam. Yang imam mah nggak khawatir tuh, yang imam mah nggak khawatir. Yang khawatir itu yang makmum. Iya kan, buyut-buyutan jatuh bubrag gitu. Ya, bawa kursi, ya, nggak bawa kursi, ya, bawa kursi duduk. Tapi nanti pahalanya bukan 100 kalau duduk, ya, jadi 50, ya kan. Ini kita pengen dapat pahala banyak, ya, tuh. Tapi Masya Allah kalau saya ngeliat videonya itu, banyak yang ikut, ya, banyak yang ikut itu. Jadi selesai jam 3 sahur dah, sahur tidur, di salat subuh tidur, damai banget ya. Ketemu lagi ntar asar, tidur, malam mulai lagi, ya nggak terasa. Kalau yang imam itu nggak terasa, baca segitu mah nggak terasa, ya. Jadi watulul qiyami afdalu min adadir rakaat. Wa naflul laili al mutlaqi afdal wa naflul laili wa tanaffulul laili, dan bersolat sunnah malam al mutlaq afdal. Jadi kalau pengen sholat sunnah mutlak malam hari, afdalnya malam hari, banyakin di malam hari dah tuh, ya. Wa naflul laili al mutlaqi afdal, ya. Dari mulai wanisful akhir jam 12 kelewat dikit, itu sudah pertengahan yang akhir. Pertengahan yang awal dari jam 6 sampai jam 12, masuk jam 12 malam 1, 2, 3 itu sudah nisful akhir. Kemudian wa awsatuhu, ya kan, wa thuluthuhu al awsat afdal. Ini sepertiganya yang tengah, Pak. Ya, ambil yang tengah-tengah, ambil jam 3 tuh. Ya, jam 3. Ya.
Ini saya kalau yang di sini nih pasti bangunin duluan, Pak. Kalau pengajian di sini kenapa ya? Bingung saya. Ya kan. Pokoknya pengajian subuh di sini ini udah bangun duluan. Duh. Tadi aja kita bahas tidur jam 12 ya, jam 2 ya kita udah bangun nih. Jam 2 udah bangun. Tidur lagi ya, tidur lagi. 2:30 baru bangun lagi ya. Ini mah kalau kelewat ini mau junjongan ente 2:30 bangun. Mandi ya. Sholat udah. Ya, sholat Isya. Belum sholat Isya. Sholat Isya saya akhirkan terus sholat Isya. Ya, ternyata saya punya guru di Jawa Timur membiasakan sholat Isyanya di akhir sekalian terus yang Isya, Ba'diyah, terus apalagi tahajud banyakin sampai diakhirkan oleh witir. Baru berangkat ke sini tadi 3:30 kurang 10 menit ya, sampai di sini tadi 3:30 ya, tidur dulu di mobil. Jadi malam afdolnya malam untuk mengerjakan sholat sunnah. Wa yukrahu qiyamu kulli laili daiman wa tahsisu lailatil jum'ah bi qiyamin. Makruh kita makruh qiyamul laili ya, qiyamu kulli laili daiman. Makruh setiap hari bangun, Mak. Ya, tiap hari pasti ada kosongnya, satu hari kok kosong, ya kan. Wa yukrahu qiyamu kulli laili daiman wa tahsisu lailatil jum'ah bi qiyamin. Dikhususin saya maunya pokoknya malam Jumat doang, malam yang lain nggak mau. Janganlah. Iya, kalau memang di situ, kalau memang di hari Jumat atau malam Jumat itu ada haknya istri, pakai haknya istri. Istri juga punya hak, ya kan, untuk malam Jumat, ya kan. Malam Jumat kan sunnah katanya ya. Yang wajib kapan? Tiap hari wajib, ya kan. Itu kan kalau malam Jumat sunnah doang, malam Jumat. Yang wajib selain hari Jumat itu wajib, ya kan. Tuh ada yang begitu. Itu mah sunnah, Pak Ustaz. Ya kan, malam Jumat. Yang wajib kan bisa malam Selasa, malam Minggu, ya kan. Iya. Malam sunnah, ya. Wa tahsisu lailatul jum'ah bi qiyamin wa tarku tahajjudin wa tarku tahajjudin i'tadahu. Makruh, sudah membiasakan kita sholat tahajud kemudian kita tinggalin, makruh. I'tad, terbiasa dengan mengerjakan sholat tahajud kemudian kita tinggal, makruh. Ya, makruh. Jangan sampai kita tinggalin sholat tahajud, ya kan. Waduh, itu pahalanya Masya Allah sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Tidur dulu, tapi sholat tahajud itu tidur dulu. Jangan kemudian kagak tidur, begadang, usah tahajud belum tidur dulu walaupun sebentar. Tidurnya malam itu nggak harus jam 9, nggak harus jam 10, maghrib juga itu udah malam. Kalau kita memang kita doang begini, Pak, masih sore, iya kan. Jam 9 juga anak-anak sekarang mau ngapain pulang? Masih sore, ya kan. Tuh. Jadi akhirnya kalau ditanya awalnya malam kapan? Jam 10, udah maghrib, ya kan. Makanya kebiasaan orang-orang yang di Yaman itu habis buka puasa tidur, Pak. Buka puasa ame korma sama air putih, sholat maghrib berjamaah, sholat ba'diyah, awabin, sholat tasbih. Setelah sholat tasbih makan, habis makan tidur. Tuh, untuk dapetin nanti malam bisa tahajud. Tapi kalau kita kagak tidur, ya kan, tak tahu sholat, ya kan, ini bukannya tahajud ini, Pak. Iya kan, makanya ada bedanya qiyamul lail, ya. Kalau kita habis tidur kita bangun, nah kita qiyamul lail namanya. Udah tahajud bisa, namanya juga qiyamul lail. Tapi kalau kita kagak tidur itu hitungannya sholat qiyamul lail doang kita.
tahajudnya nggak bisa, karena memang namanya tahajud itu sholat setelah tidur itu. Wa idastaiqadha masaha wajhahu, dan ketika kita bangun dari tidur sunnah mengusap wajahnya, wa nadhara ila sama, kemudian melihat ke langit. Kalau memang kita di rumah melihat ke atas, sunnah bangun tidur ya kan ngusap wajah, ya kan, bangun tidur ngusap wajah, ya kan. Kalau memang melek kemudian yang dilihat beneran, hidup berarti Pak. Tapi kalau memang ketika kita usap begini kemudian ini kok yang dilihat kagak kelihatan, ya kan, bini dibangunin kagak bangun-bangun, ya kan, bukan gak bangun kagak kesentuh, nah ya kan udah di alam lain berarti ini ya, udah di alam lain. Ketika kita ngusap wajah bini kita itu bangun, kok gak kesentuh ini, lah ini udah di alam lah, udah innalillahi, ntar panggil innalillahi. Ya, disunahkan bangun tidur, ya kan, bangun tidur usap wajah, kemudian madhadhara ila sama, dan memandang ke langit, wa qara'a, dan membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil, sampai habis. Alladzina yadhkurunallaha ila akhir surah. Tuh, panjang ini. Lumayan panjang ini, ya kan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati, ini hampir satu lembar baca, kalau memang bisa dibaca, ya kan. Atau tahu di Majmu ada nggak? Di Majmu ada. Kalau memang ada Majmu, buka Majmu baca. Kalau emang hafal alhamdulillah, kalau nggak hafal siapin di samping itu Majmu, bukan HP. Kalau di kita nggak, bukan HP, yang dilihat WA, ya kan, tuh WA yang dilihat WA. Boleh buka HP, yang dibuka Quran buka dah tuh, bagian mana ya, tapi nyari dulu tuh ya. Kalau di Majmu udah ditandain, setiap bangun tidur ya baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yadhkurunallah wa iftitahu tahajjudihi bi rak'ataini khafifataini. Bangun tidur, ya kan, ketika bangun tidur kemudian baca itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili sampai habis wudu tahajud. Waftataha bi tahajjudin, tuh pembukaannya kemudian disebut dengan tahajud. Waftataha bi tahajjudin bi rak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan aja, 2 rakaat. Iya. Wa iksarud du'a, setelah 2 rakaat banyakin wa iksarud du'ai, banyakin doa, wal istighfar bil laili, banyakin istighfar, banyakin doa di malam hari, ya kan. Ini banyakan bukannya doa, ya kan, bukannya istighfar, yang ada buka HP banyak, ya kan. Tuh. Kemudian wa fin nisfil akhir wa thulutsil akhir, ya kan, ahammun, ya kan, di sepertiga malam, ya kan, di pertigaan, di sepertengahan yang akhir itu banyakin doa, banyakin Astagfirullahaladzim, nggak usah panjang-panjang. Kalau kita merasa kita punya orang tua, tambahin Astagfirullahaladzim li walidayya, ya, Astagfirullahaladzim li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Astagfirullahaladzim li walidayya, sampai subuh, iya kan, sampai subuh mau tidur, ya kan, udah ketiduran ya, ya tuh, ntar nggak usah wudu lagi kalau sambil duduk tidurnya, nggak apa-apa, ya kan. Tuh. Jadi di sini wataslim wa thulutsil akhir aham, paling penting itu di sepertiga malam, ya. Wal jama'atu fil maktubati,
al-muaddati al-ahrari ar-rijali al-muqimina fardu kifayatin. Ini sudah masuk bab lain ini, yaitu bab sholat jamaah. Jamaah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jamaah. Kalau jamaah Jum'ah itu fardu lain. Karena yang dibutuhkan jamaah itu adalah setiap satu orang. Karena syarat sahnya Jum'ah dengan berjamaah. Nah, ini kalau sholat 5 waktu hukum jamaahnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang jamaah di masjid, tapi ini menggugurkan fardu kifayahnya, ini nggak cukup dengan satu orang, tapi harus ada syiarnya. Kalau memang satu orang doang, yang makmum satu orang berdua, ini masjid sepi amat, kagak ada syiarnya pisan, ini dosa semuanya satu kampung ini, ya kan? Kalau memang nggak ada jamaah, walaupun hukum fardu kifayah cukup dengan dikerjakan satu orang, yang sebagian yang tidak mengerjakan gugur dosanya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, ya semuanya jadi apa? Jadi dosa. Al jama'atu fil maktubati al muaddati, jamaah di dalam sholat wardu al muaddah. Ini yang bukan kodo, yang di waktunya. Lil ahrari, yang pertama untuk mengadakan sholat jamaah adalah laki-laki yang merdeka, bukan budak. Lil ahrar, untuk orang-orang yang merdeka. Kalau memang budak tidak dianjurkan untuk jamaah ahrar. Kemudian lirrijali, laki-laki, diutamain laki-laki. Kalau memang mau perempuan mau jamaah monggo, tapi memang afdolnya untuk jamaah ini adalah laki-laki. Al-muqimina, orang-orang yang tidak bepergian, yang ada di rumah, ya tidak bepergian. Kalau yang bepergian ya monggo aja, enggak jamaah juga. Fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah kifayah, tapi fardu kifayah. Karena ada yang mengatakan sunnah kifayah, ada, iya kan? Apalagi di dalam kitab-kitab LKS anak-anak SD sekarang pembahasannya udah tinggi, Pak. Udah tinggi pembahasannya. Saya merasa dulu kayaknya sholat SD, sekolah SD MI itu belum sampai level sholat jamaah, belum sampai. Ini sekarang udah sholat jamaah, wih, ya kan? Dulu masih niat, masih rukun sholat, ya kan? Mantepin niatnya, mantepin tentang wudunya, mantepin tentang rukun sholatnya. Ini sudah merasa udah sampai sholat jamaah, dan di situ ada pertanyaan, apa hukum sholat jamaah? Yang muktamad fardu kifayah, tapi disebutkan di situ adalah sunnah sunnah kifayah. Berarti kalau sunnah kifayah itu kita masjid kosongin, nggak perlu ada jamaah karena sunnah, ya kan? Ini salah, ya kan? Ya kan? Jadi di situ jangan sampai ada pertanyaan yang masih perdebatan, artinya ada perbedaan pendapat. Karena yang mutamatnya adalah fardu kifayah. Bihaitu yadharus syiar, tuh ya kan. Jadi kalaupun sholat fardu kifayah itu cukup digugurkan dengan satu orang, kalau memang nggak kelihatan syiarnya, kagak nampak syiarnya, belum gugur fardu kifayah. Karena di sini bihaitu yadharus syiar, harus nampak syiarnya. Jadi kalau cuma satu orang, yaudah satu orang lu cukup, ya kan, merbot atu, ya kan, mau muadzin satu di jamaah di masjid cukup dah. Enggak, itu enggak ada syiarnya. Ini masya Allah ini, ya kan. Salah satu saya semangat kesini ini ya jamaahnya banyak. Ini yang ngaji banyak, ya kan, masya Allah, ya kan. Ada memang kalau yang minggu pagi ada yang banyak, berapa masjid? 2 masjid, ya kan. 2
Dua masjid ada musola paling ada 30-an. Musola kalau 30 banyak. Ada masjid ya Rahmah juga kalau minggu pagi banyak nih. Banyak. Semangat saya. Ya kan kalau banyak ini ya. Wih, makanya itu dorongannya kencang banget ini, kita bangun ya. Bihaitu yad'aru syiar wa fit tarawihi dan di dalam salat tarawih wal witrir ba'daha sunnah, dan dalam jamaah salat witir, salat tarawih itu juga disunnahkan jamaah. Makanya kita kalau tarawih besok dikit lagi nih ya, berapa bulan lagi nih? 2 bulan lagi ada. Sekarang udah masuk Jumadil Ula kali, udah Jumadil Ula sekarang. Dikit lagi Jumadil Tsani, habis itu Rejab, Sya'ban, Ramadan. Nggak sampai 100 hari lagi nih kita masuk Ramadan. Salat tarawih hukumnya berjamaahnya hukumnya sunnah. Salat tarawih sendiri itu sunnah, dengan berjamaah hukumnya sunnah. Makanya jangan cari sendiri-sendiri. Jangan jamaah. Kita mengerjakan sholat sunnah, sholat tarawih mendapatkan kesunahan, dengan berjamaah dapat 2 kesunahan kita. Tuh, ya alhamdulillah. Ya, makanya jangan sampai jangan sampai nggak jamaah. Ya paling banyak memang di hari pertama jamaah itu. Nanti hari kedua makin maju. Kemajuannya sangat pesat. Iya kan. Makin pertengahan lagi makin pesat kemajuannya. Ya kan, kalau sudah nanti akhir makin pesat lagi kemajuannya, ya kan. Tinggal 1 sok, ya kan. 1 sok juga nggak penuh, ya kan. Separohnya, setengah-setengah. Ya, tapi kalau yang tua-tua di sini, masya Allah di sini mah, karena yang muda-muda ini kadang-kadang yang goyang, ya kan. Tar dulu. Ya. Wa fit tarawihi wal witri ba'daha sunnatun wa akadu jama'a fi subhi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim ilahil karim antal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman ghazira wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wal hadirin fi hadzal masjid kullahum salihan wa ta'ata wa amarana wa amarahum tawila wa razaqana wa razaqahum wasi'a wa qulubana wa qulubahum nura wa ilmana wa ilmahum nafi'ah wa qalana wa qalam zakiyah wa jasadana wa jasadahum sihatan wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.